Selanjutnya kita next ke soal nomor 7. Nah, di sini maaf banget kalau misalnya aku ini ngitungnya juga masih belum benar dan aku juga ini ngikutin punya kunci jawabannya, punya yang ada di link Waswea. Oke, sebelum lanjut ke soal 7, sebelumnya aku mau disclaimer dulu, ini sebenarnya perhitungan dari punyanya Kating, cuman setelah aku hitung perhitungannya sama, cuman ada sedikit beda, kayak misalnya di sini income from Partijo, padahal di sini dia ngakuisisinya 10%, padahal menurut aku ini harusnya dividen income, bukan income from Partijo. Paling aku cuman bisa nganalisisnya sampai situ. Jadi mungkin di sini aku juga bakalan ngejelasin cara mengerjakannya aja ya. Oke, kita lanjut. Partijo Corp memperoleh 90% kepemilikan di Sanyo dengan harga 360.000 pada awal 2017. Kemudian ekuitas Sanyo di awal 2017 ada modal saham 200.000 sama labanya 150.000. Selisihnya bakalan dialokasiin ke goodwill. Di awal tahun 2020, Sanyo ngebeli 10% kepemilikan Partijo dengan harga 70.000. Oke. Kita mulai dengan mencari excess value-nya. Kita lihat tanggal akuisisi P ngakuisisi S pada tanggal 1 Januari 2017. Kemudian kepemilikannya di sini 90%, harganya atau consideration paid yang dibayarinya yaitu 360.000. Maka implied value-nya di sini bakal diperoleh dari 360.000 dibagi 90%, didapat 400.000. Kemudian kita kurangi dengan book value-nya. Book value-nya ada capital stock-nya 200.000 ditambahin sama labanya 150.000, nanti dijumlahin didapat 350.000. Implied value dikurangi book value didapat excess value, yaitu sebesar 50.000 yang dialokasikan ke goodwill. Kemudian kita dapat informasi lagi, S ngebeli P, mengakuisisi P 10% dengan harga 70.000 atau consideration paid-nya 70.000. Maka implied value-nya di sini yaitu 700.000. Dari 70.000 dibagi 10%. Excess value-nya di sini 0. Karena di sini excess value-nya di sini 0. Kemudian kita tahu separate income-nya 150.000 diperoleh dari sales 400.000 dikurangin 200.000 dikurangin sama 50.000. Yaitu didapat 150.000 atau separate income. Nah, kalau yang S didapat dari 100.000 dikurangi 50.000 dikurangin sama 30.000 didapat 20.000. Kemudian di sini dividennya kita lihat dividen punya Partito atau dividen punya P itu 100.000, dividen punya S 20.000. Oke. Kemudian di sini kita bakalan ngehitung pakai metode konvensional. Nah, ingat-ingat lagi metode konvensional di sini rumusnya pakai separated income ditambah income. Nah, net income sama dengan separate income ditambah income from. Oke, net income punya P sama dengan separate income-nya P, yaitu sebesar 150.000 ditambahin sama income from. Nah, penghasilan lain yang dimiliki P, yaitu setelah dia mengalokasikan 90% ke S. Makanya di sini ditambah income dari dia mengalokasikan 90% ke S. Kemudian S juga net income-nya sama dengan separate income-nya yaitu 20.000 ditambah income from P, yaitu setelah penghasilan setelah dia mengakuisisi 10% punyanya P. Nah, kita substitusiin aja dari
S ke P, yaitu kita tulis aja persamaan punyanya P 150.000 ditambah 90%, S-nya kita ganti sama persamaan yang ini. 20.000 ditambah 10% S. Baru yang ini kita kali silang. Yang 150.000 kita turunin, ditambah 90% dikali 20.000, 18.000, baru 90% dikali 10%, itu sebesar 9%. Nanti didapat, kita pindah ruas, 9%-nya ke sisi kiri, didapat 91%, didapat dari 100% dikurangi 9%, sama dengan 150.000 ditambah 18.000. Maka P di sini didapat dengan 168.000 dibagi 91% atau 184.615. Nah, udah dapat P-nya, jangan lupa kita harus substitusi lagi ke persamaannya S, biar tahu sebenarnya net income punya S berapa. Nah, net income S sama dengan 20.000 ditambah 10% dikaliin sama P yang udah kita hitung. Nanti didapat S-nya yaitu sebesar 38.462. Nah, di sini baru kita bisa hitung consolidated income. Hati-hati, di sini persentasenya kita bakalan masukin dari 100% dikurangin kepemilikan S ke P, yaitu sebesar 100% dikurangi 10%. Sebesar 90% kita kalikan dengan P, yaitu didapat hasilnya 166.154. Nah, baru kita hitung NCI-nya. NCI juga bisa dihitung dengan total separate income dikurangin CI-nya. Itu sebesar total separate income 170.000 didapat dari 150.000 ditambah 20.000, kita kurangin sama CI-nya 166.154, NCI-nya didapat 3.846. Ya, mungkin di sini teman-teman ada yang nanya kenapa di sini goodwill nggak dikurangin kayak di latihan sebelumnya buat amortisasi. Nah, karena goodwill ini tuh dia nggak mempengaruhi income gitu. Kalau misalnya paten kan ada amortisasi, ada biaya yang dikeluarin gitu. Kalau goodwill ini sifatnya nggak amortisasi. Jadi di sini yang dikurangin cuman amortisasi. Oke, lanjut. Di sini berarti kita bisa tahu income from S sebenarnya berapa. Yaitu didapat dari consolidated income dikurangi separate income punyanya P. Di sini didapat sebesar 16.154 dari consolidated income 166.154 dikurangin separate income punyanya P di sini. Dari soal ya, 150.000. Baru didapat 16.154. Nah, baru income from P baru diperoleh dari 10% dikali P, yaitu 10% dikali P-nya 184.615, itu sebesar 18.462. Nah, baru di sini kita bikin jurnal eliminasinya. Pertama, kita ngeliminasiin common stock, return beginning-nya, return earning beginning. Di sini maaf, yaitu $20.000. Oh iya, kayak di sini itu kan 1 Januari 2017. Nah, yang kita jurnal eliminasinya tuh 2020. Jadi kalian jangan terkecoh ya. Di sini jangan sampai nulis return beginning-nya malah yang 150.000. Karena di sini jurnal eliminasi untuk tahun 2020. Berarti udah ada penambahan return, udah beda return earning. Baru di sini kita tulis goodwill. Atau mau nulis unamortized excess juga bisa. Di sini 50.000 baru ke investment in S didapat dari jumlah common stock ditambah return earning beginning ditambah goodwill, kita kaliin kepemilikannya 90%. Baru sisanya ke NCI equity. Nah, selanjutnya di sini ada income from P. Kita bikin income from P-nya udah dihitung. Di sini 18.462. Baru kita kurangin sama dividen. Dividen dari P, yaitu sebesar 10% dari dividen P, yaitu 100.000.
Kemudian selisihnya kita alokasiin ke investment in P. Nah, karena dividen yang ini kita nggak boleh nyatet. Jadi kita harus ngehapus ya dividennya. Di sini asalnya kredit, kita bikin debit 10.000 dan bakalan mengurangi investment in S lawannya. Udah gitu di sini kita jurnal lagi income from S yaitu sebesar 16.154 dari sini. 16.154. Kemudian kita kurangin dividen dulu. Jadi untuk perhitungan investment in S ini selalu terakhir ya. Setelah dikurangin dividen S. Nah, dividen S didapat dari persentase kepemilikan P sama S 90% dikaliin sama ini dividennya S. Nah, mungkin di sini teman-teman bingung ya kayak dividen P sama dividen S bingung takut kebalik. Nah, di sini kalau misalkan dividen P berarti rumusnya dividen P dikali persentase dari S ke P. Gitu. Kalau misalkan yang dividen S berarti di sini dividen S dikali persentase P ke S. Nah, itu. Baru selisihnya kita masukin ke investment in S. Nah, selisihnya karena lebih besar dividen, makanya selisihnya ada di debit di investment in S sebesar 1.846. Nah, baru kita bikin NCI expense, jurnal eliminasi NCI expense-nya. Nah, di sini NCI expense-nya udah kita hitung 3.846, baru kita kurangin sama dividen S-nya, didapat dari persentase P ke S, yaitu 10%, 100% dikurangi 90% didapat 10% dikaliin sama dividen S. Dividen S kita lihat di sini 20.000. Oke, jadi intinya teman-teman kalau di sini dividen S berarti kita lihat dividen S dikaliin persentasenya P. Kalau di sini dividen P kita kaliin dividen P sama persentasenya S kayak gitu. Nah, berarti kalau yang ini juga sama, cuman bedanya ini persentase NCI. NCI-nya P. Udah gitu di sini selisihnya baru masukin ke NCI equity. Nah, baru ini wajib banget jurnal investment in S pada investment in P setiap pembelian ini ya. Setiap pembelian saham. Nah, di sini investment in S pada investment in P sebesar 70.000. 70.000 dari harga yang dibayarkan dari S untuk memiliki 10%-nya P. Selanjutnya kita bahas soal tugas mandiri soal 2 tentang mutual holding. Di sini kita bakalan identifikasi dulu soalnya. Jadi 1 Januari 2015 Python Co atau kita singkat P membeli 80% sahamnya S senilai 180.000 secara tunai. Berarti di sini ada consideration paid atau harga yang dibayarin 180.000. Langsung kita cari implied value-nya itu sebesar 225.000 dari 180.000 dibagi 80%. Baru dikurangin book value dari S, yaitu kita lihat ekuitas punyanya S, yaitu ada capital stock 150.000, return earning 50.000. Baru kita kurangin implied value dengan book value punyanya S, didapat paten sebesar 25.000. Nah, kemudian patennya ini punya masa amortisasi selama 10 tahun. Maka
bisa kita hitung amortisasi per tahunnya itu 2.500. Diperoleh dari 25.000 dibagi dengan 10. Nah, sehingga unamortized cost pada tahun 2016 yaitu sebesar 22.500. Diperoleh dari 25.000 dikurangi 2.500. Nah, ini tuh dikurangi 2.500. Kenapa? Karena sudah teramortisasi selama 1 tahun. Karena di sini ada keterangan pada awal Januari 2016. Maka kita harus nyari unamortized excess pada awal 2016. Makanya kita harus mengurangi dulu nih. Asalnya kan di tahun 2015 dia 25.000. Terus kita kurangin sama amortisasi patennya itu 2.500. Sehingga paten di tahun 2016 mempunyai nilai 22.500. Kemudian di awal Januari 2016, Seitan membeli 10% saham Peyton Co. sebesar 90.000 secara tunai. Laba dan dividen masing-masing kedua perusahaan tersebut untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut. Separate earning-nya untuk Peyton ada 90.000, kemudian untuk yang S yaitu 30.000, dividennya 40.000 untuk Peyton, dan untuk Seitan 10.000. Kemudian kita nyari consolidated net income dan NCI expense. Ini pakai metode treasury atau metode konvensional. Nah, di sini aku mau ngerjain pakai metode treasury. Terus kita juga disuruh bikin jurnal eliminasi dan nentuin NCI pada tahun 2016. Oke. Pertama kita pakai metode saham treasury. Di sini kita lihat lagi. Di sini ada paten, kemudian di sini ada transaction intercompany nggak? Nah, di sini tuh nggak ada ya, nggak ada kayak unrealized gain maupun unrealized loss atau realized. Kemudian tinggal kita bikin pakai tabel alokasi 2016. Nah, pertama kita harus nulis separate income-nya dulu. Untuk yang P kita tulis ulang 90.000, untuk yang S 30.000. Nah, persentasenya kita bakalan tulis P memiliki S sebesar 80%. Kita tulis di bawahnya P. Kemudian S memiliki P sebesar 10%, kita tulis 10% di bawahnya S. Nah, ini biar memudahkan aja ya. Nah, jangan lupa separate income ini kita kurangin dulu sama paten sebesar 2.500. Terus jangan lupa income punyanya S, kita tambahin sama dividen income punyanya P. Nah, kita biar lebih mudah, kita gambar dulu deh. P, ini S. Nah, P ini tuh kan punya ke sini 80%, ke sini 10%. Nah, sehingga ketika kita ada income dari S, income-nya awalnya 30.000. Nah, jangan lupa kita juga harus menambahkan income atau pendapatan dari yang dia udah alokasiin 10% ke S ke sini. Income dari P ke S. Nah, ketika P ngasih dividen, ketika dia membagikan dividen, otomatis S akan mendapat sebesar 10%-nya. Nah, dividen P yaitu sebesar 40.000. 40.000 dikaliin 10% yaitu 34.000. Nah, di sini 34.000. Nah, udah gitu kita kurangin sama paten 2.500 sehingga S memiliki income sebesar 31.500. Nah, kemudian 31.500 ini kita alokasiin ke P dengan proporsi sebesar 80%. 31.500 dikaliin 80%. Ini ditaruh di sini 25.200. Nah, karena income yang udah dialokasiin ke P sebesar 25.200 akan mengurangi income punyanya S sebesar sama 25.200. Sehingga selisih dari income punya S sama yang udah dialokasiin ke P bakalan milik NCI. Bakalan dialokasiin ke NCI. Nah, kemudian
jangan lupa kita juga harus ngeliminasi dari P ke S. Nah, ingat karena ini kita pakai pendekatan treasury, maka pembagian dividen ini tuh harus selalu dihapuskan karena pada umumnya treasury stock ini tuh biasanya tuh gak dapat dividen gitu sama sekali. Makanya kita harus mengurangi itu gitu. Kita kurangin 4.000. Maka di sini didapat consolidated income sebesar 111.200. Didapat dari 90.000 ditambah 25.200 dikurangin 4.000. Nah, kemudian di sini udah kejawab yang A. Yang kedua, bikin jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasinya ini sama kayak yang di AKL 1. Nah, pertama kita ngeliminasi dulu capital stock, return earning, paten, baru kita jumlahin. Nah, ini capital stock-nya, ini udah ada di soal ya, capital stock ini tuh tiap tahun nggak akan berubah, yaitu sebesar 150.000 dari sini. Kemudian return earning di sini menjadi 100.000. Kenapa? Karena return earning-nya ini tuh kan di sini masih 50.000 ya. Karena didapat dari sini. Di awal Januari 2016. Nih, per 31 Desember 2015. Per 31 Desember 2015, ekuitas dari kedua perusahaan di sini return earning-nya jadi 100.000, padahal pada 1 Januari 2015 return earning-nya 50.000. Berarti ada perubahan dari 50.000 ke 100.000 kan ya. Nah, di sini kita bakalan tulis return earning beginning yang 100.000, yaitu di awal Januari 2016, yaitu sebesar 100.000. Kemudian patennya kita tulis 22.500 dari sini. Kemudian kita jumlahin semuanya, baru kita kalikan sebesar 80% untuk bisa tahu investment in S-nya berapa. Baru di sini NCI equities sisanya. Kemudian kita juga nge-amortize patennya, yaitu sebesar 2.500. Kemudian bikin jurnal dividend income pada investment in S sebesar 4.000. Diperoleh dari ini ya, jurnal yang ini. Dan dikalikan sama dividen P-nya. Kemudian 4.000 ini dividen yang intercompany. Kemudian kita bikin jurnal eliminasi income from S pada dividen S dan pada investment in S. Income from S-nya udah kita hitung 21.200. Ini bisa kita lihat dari sini. 25.200 dikurangin sama 4.000. Kemudian pada dividen S sebesar 8.000 diperoleh dari dividen S 10.000 dikaliin sama persentasenya P terhadap S. Nah, kalian ingat-ingat ya, karena di sini tulisannya dividen S, berarti kita harus cari dividen yang dibagi S, yaitu sebesar 10.000, dikaliin persentasenya yang P, 80%. Jangan kebalik. Nah, udah gitu, baru investment in S ini selisihnya, dari 21.200 dikurangi 8.000. Baru di sini kita ngitung NCI expense. NCI expense dari sini ya, udah kita hitung. Dari 31.500 dikurangin 25.200. Sisa yang udah dialokasiin. Nah, udah gitu tinggal kita kurangi sama dividen S. Berarti dividen S, berarti kita cari dividen yang dibagikan oleh S, 10.000 dikaliin sama NCI-nya. NCI-nya yaitu 20%. Ntar didapat 2.000.
Udah gitu, selisihnya bakalan dialokasiin ke NCI Equity dari 6.300 dikurangi 2.000. Nah, baru di sini kita harus ngebikin jurnal treasury pada investment impact sebesar 90.000. Nah, ini dari transaksi yang ini saat pembelian S ke P ya, sebesar 90.000. Oke, dan yang terakhir kita disuruh mencari NCI pada ekuitas. Nah, ini tuh tinggal kita tulis NCI beginning-nya 54.500 dari sini. Terus kita tambah sama NCI expense, yaitu 6.300, dan dikurangin dividennya sebesar 2.000. Maka NCI ekuitasnya akan menjadi 58.800. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih, semangat belajar teman-teman.